Ini sebelah kanan ini Pemda Gunung Kidul, pusat pemerintahan yang sekarang ya ini. Dan ini adalah rumah dinas Bupati Gunung Kidul. Dan di depan itu gedung DPRD Gunung Kidul. Ini adalah sekilas tentang Sewoko Projo Gunung Kidul. Wis nek seneni aku. Saya takut nek seneni. Kita keluar yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gunung Kidul Street Motovlog. eh Untuk perjalanan kali ini saya tadi setelah dari Proliman Ponjong Gunung Kidul ini menyusuri jalan menuju ke Wonosari. Tidak sekedar menyusuri jalan ya, untuk kali ini kita mau menyusuri jejak Bupati kedua Gunung Kidul. Jadi sambil bercerita ya, tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan cerita atau yang saya sampaikan ini kurang tepat atau kurang akurat. Karena saya mendapatkan informasi dari beberapa sumber dan saya rangkum pokoknya tentang jejak Bupati kedua Gunung Kidul. Gunung Kidul itu resmi berdiri pada tahun 1931, 1800 apa 1900 ya, 1931 kalau nggak salah. Nah, Bupati saat itu, Bupati pertama Gunung Kidul itu Mas Tumenggung Poncodirjo. Pada saat pemerintahan Bupati pertama Gunung Kidul atau pada saat pemerintahan Mas Tumenggung Poncodirjo, itu pusat pemerintahan berada di Ponjong ya, berada di Pati. Nah, makanya saya tadi start dari Proliman Ponjong. Di Pati Proliman Ponjong itu letaknya di Pati Genjangan Ponjong. Nah, dulu pusat pemerintahan Gunung Kidul itu waktu Bupati pertama Gunung Kidul menjabat itu berada di Pati Genjangan Ponjong atau berada di Kecamatan Ponjong. Nah, sejak secara geografis itu pokoknya resminya setelah ditata menjadi kabupaten terus di bawah Kesultanan Yogyakarta itu pada tahun 1931 itu ya, pada saat kemudian diangkat Bupati pertama Gunung Kidul itu yaitu Mas Tumenggung Poncodirjo. Nah, setelah Bupati pertama menjabat, Bupati pertama itu menjabat sangat singkat ya, kurang lebih itu hanya sekitar 1 tahun. Ini sampai pertigaan Jalan Mati. Kalau ke kanan ini ke arah Karangmojo atau perempatan Karangmojo, melewati jalan utama Karangmojo Wonosari. Dan ini saya melewati jalan pintas atau jalan alternatif, melewati Serimpi Kelor Karangmojo. Setelah Bupati pertama menjabat, kemudian tongkat kekuasaan atau tahta pokoknya ke masa kepemimpinan Bupati pertama selesai itu kemudian diangkat
Kalau nggak salah itu untuk bupati kedua itu yang mengangkat itu bupati pertama, yaitu bupati pertama Mas Tumenggung Poncodirjo itu mengangkat bupati kedua untuk melanjutkan pemerintahan di Gunung Kidul. Bupati kedua itu yaitu Raden Tumenggung Prawiro. Ya, nanti kalau salah tolong diralat. Raden Tumenggung Prawiro itu adalah bupati kedua Gunung Kidul yang diangkat oleh bupati pertama Gunung Kidul, yaitu Mas Tumenggung Poncodirjo. Nah, setelah mengemban amanat bupati Bupati Gunung Kidul, Raden Tumenggung Prawiro itu mengambil sebuah keputusan yang mungkin berpengaruh besar untuk Gunung Kidul saat ini ya. Dulu pemerintahan bupati pertama itu berada di Ponjong Gunung Kidul, kemudian pada saat bupati kedua Gunung Kidul yaitu Raden Tumenggung Prawiro itu pusat pemerintahan Gunung Kidul itu dipindahkan ke Wonosari. Nah, makanya ini saya menyusuri jalan dari dari Ponjong menuju Wonosari. Dan ini perempatan Serimpi Gunung Kidul, perempatan Serimpi Karangmojo Gunung Kidul. Mungkin dulu waktu masa apalagi masa bupati pertama, yaitu kawasan Gunung Kidul itu masih banyak sekali wilayah-wilayah hutan belantara gitu. Bahkan mungkin jalan ini belum ada, atau mungkin jalan ini merupakan jalan setapak yang hanya bisa dilewati kuda. Karena zaman dulu itu kendaraannya kuda ya. Nah, setelah bupati kedua menjabat itu pusat pemerintahan dipindahkan ke Wonosari. Karena secara geografis itu Wonosari itu tempat yang strategis ya, walaupun pada saat itu belum ada, maksudnya pusat-pusat perbelanjaan atau pusat aktivitas atau jalan-jalan masih sama, masih banyak jalan setapak atau jalan-jalan kecil yang tidak seperti saat ini ya. Duh, iki jan. Oh iya, tak takon. Saya mau bertanya. Iki rodok teka-teki. Eh kendaraan kendaraan apa? Biasanya kan mobil ya, roda 4 ya. Kendaraan apa yang gasnya di belakang? Kalau mobil itu kan pada umumnya itu gasnya di depan ya, di kabin sopir itu ya. Nah, tapi ada mobil yang gasnya di belakang. Apa ayo? Apa ayo? Nah, mobil yang gasnya di belakang itu adalah truk gas. Truk pengangkut gas. Nah, itu kan gasnya di belakang. Kayak apa? Tekan ngendi mau ngasian. Ceritanya ngasih lali. Nah, ini sebentar lagi kita sampai di jogging track Kelar Karangmojo yang dulu pernah ada videonya juga. Wah, Jan, truk gas itu ya lumayan banter ya, wong gasnya ngarep enek gasnya mburi ya enek gasnya, makanya banter. Oh iya, ini jogging track Karangmojo dulu pernah ada videonya. Dan sebentar lagi kita sampai di RS Panti Rahayu.
Rumah Sakit Panti Rahayu Gunung Kidul. Tekan ngendi ceritane mau kok sik karo ngeling-eling. Nah, ini Panti Rahayu Gunung Kidul, Rumah Sakit Panti Rahayu Gunung Kidul, terus di depan itu pertigaan. Kalau dari arah kanan itu dari arah Karangmojo, dari arah perempatan Karangmojo atau dari arah Semen yang merupakan jalan utama Karangmojo Wonosari. Kalau ini yang kita lewati ini kan jalan pintas ya atau jalan alternatif. Nah, mungkin orang nyalip dan mengganggu pemandangan gitu. Kita salip dulu. Nek iso. Kita menyalip truk yang gasnya di depan dan di belakang. Ini di depan ini nanti Balai Desa Wiladep, Karangmojo. Nah, ini Balai Desa Wiladep. Nah, jalannya halus ini ki, tangannya gatel ya, pengen ngegas. Ini belum lama diperbaiki ya jalannya. Jalan halus ini dulu ada videonya juga. Melanjutkan cerita tadi yaitu Bupati kedua Gunung Kidul yaitu Raden Tumenggung Prawiro Setrika itu memindahkan pusat pemerintahan dari Ponjong Gunung Kidul dipindahkan ke Wonosari Gunung Kidul karena secara geografis Wonosari itu merupakan lokasi yang strategis ya untuk pusat aktivitas atau pusat perbelanjaan atau pusat pemerintahan. Nah, keputusan itu merupakan keputusan besar yang diambil oleh Bupati kedua Gunung Kidul dan berlanjut sampai sekarang pusat pemerintahan itu berada di Wonosari Gunung Kidul. Makanya perjalanan kali ini kita dari Ponjong ke Wonosari. Kenapa kok perjalanan kita dari Ponjong ke Wonosari? Berhubungan dengan tema video kali ini karena kita akan menyusuri jejak Bupati kedua Gunung Kidul ya. Bupati kedua Gunung Kidul itu memindahkan pusat pemerintahan dari Ponjong ke Wonosari. Makanya perjalanan kali ini kita dari Ponjong menuju ke Wonosari, dan di Wonosari nanti kita muter-muter sebentar melihat keramaian Wonosari dan gedung-gedung atau pusat pemerintahan Wonosari. Tapi ngendi yang kok tujuannya Wonosari karena dulu itu untuk pusat pemerintahannya itu Wonosarinya dipindah ke mana itu kan belum secara pasti itu tidak tertulis ya, maksudnya tidak tertulis secara pasti kalau pusat pemerintahan Bupati kedua itu dipindahkan ke Wonosari ke mana gitu, titiknya di mana gitu. Tapi menurut beberapa sumber itu pusat pemerintahan di Wonosari itu yang dipindahkan dari Ponjong itu dipindahkan ke Wonosari ke Sewokoprojo Gunung Kidul, ke gedung Sewokoprojo itu. Bangsal Sewokoprojo ijo. Wah, anda ora. Yap, anda. Nah, dipindahkan menurut beberapa sumber ya, tapi ini belum pasti ya karena
ya itu belum ada sumber sumber resmi atau sumber pasti yang menyatakan bahwa pusat pemerintahannya itu dipindahkan ke Bangsal Sewoko Tapi kemungkinan memang untuk pusat pemerintahan setelah pusat pemerintahan Bupati kedua itu berpusat di Bangsal Sewoko Ijo meneh ini kita sudah sampai di Wonosari ya, sampai di Beranang. Ini Beranang dan nanti kita muter ke melewati alun-alun atau gedung eh, gedung Pemda Gunung Kidul terus melewati Bangsal Sewoko Projo juga. Tapi nek sakjane iki pengen masuk ke Bangsal Sewoko Projo tapi oleh mlebu orang nggak tahu. Nanti kalau nek nek Seneni engko mlebu yo nang jaba wae nang nggo gerbang. Ini eh, bundaran PLN. Kalau ke kanan itu ke rumah sakit ke RSUD. Ini ke kiri ke arah Pemda atau ke arah Bangsal Sewoko Projo atau ke arah Pasar Wonosari, Pasar Argosari Wonosari, ke arah alun-alun. Ini lurus itu Jalan Sumarwi, kita belok kanan. Kalau mau menuju ke Bangsal Sewoko Projo itu sebenarnya lewat sini bisa ya ini. Nih pertigaan ini belok ke kiri ini bisa. Nanti langsung langsung sampai di depan Bangsal Sewoko Projo. Tapi kita lewat sini melihat melewati Pemda Gunung Kidul. Pemda Gunung Kidul dan alun-alun Wonosari. Nah ini sebentar lagi kita sampai di Pemda Gunung Kidul atau alun-alun Wonosari. Waduh berhenti di titik mantau ya. Nah, di depan itu yang kelihatan itu gedung DPRD Gunung Kidul. Untuk Pemda Gunung Kidul itu di sebelah kanan ini. Ini sebelah kanan ini Pemda Gunung Kidul pusat pemerintahan yang sekarang ya ini. Dan ini adalah rumah dinas Bupati Gunung Kidul. Dan di depan itu gedung DPRD Gunung Kidul. Nah kita belok ke kiri, kalau ke kanan itu ke arah Yogyakarta atau ke arah Kranon atau Kepek. Kepek sudah masuk Kepek tinggi ini. Ini ke arah Pasar Argosari Wonosari. Oh ya, untuk jejak Bupati kedua Gunung Kidul itu kenapa saya hanya menyusuri jalannya itu karena memang sampai saat ini pemerintahan Gunung Kidul pun masih mencari informasi ya tentang Bupati kedua Gunung Kidul itu. Jadi tidak ada belum ditemukan makam atau prasasti atau apa yang merupakan peninggalan Bupati kedua Gunung Kidul ya. Nah, ini Pasar Argosari Wonosari dan kita masuk oleh rasa. Nah itu di depan itu gedung Sewoko Projo. Nah mlebu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ku nek seneni kepiye? Oleh neh mbok neh. Gedung Sewoko Projo. Gedung Sewoko Projo. Kita masuk sebentar kok nek ora ya metu meneh. Muter baik. Kita muter saja ya, aku wedi seneni aku. Nah ini gedung Sewoko Projo itu untuk saat ini ber berdampingan bersebelahan dengan rumah dinas Bupati Gunung Kidul ya. Ini adalah sekilas tentang Sewoko Projo Gunung Kidul. Wis dinek seneni aku. Saya takut nek seneni. Kita keluar yo.
kita keluar lagi terus kita melewati anu apa melewati pasar Argosari. Ora oleh rono iki. Di situ ternyata tidak boleh. Nah, boleh sini. Oh sebenarnya kita ini ya anu apa jalur searah, ngetan yang searah. Jadi gitu ya untuk jejak Bupati kedua Gunung Kidul itu yang bisa ditelusuri itu adalah pokoknya keputusan terbesar Bupati Gunung Kidul memindahkan pusat pemerintahan dari Ponjong ke Wonosari. Yang sampai saat ini untuk pusat pemerintahan masih berada di Wonosari, tetap berada di Wonosari. Dan kenapa tidak bisa ditelusuri? Karena memang Bupati kedua Gunung Kidul itu sampai saat ini untuk makamnya, untuk prasasti atau apa gitu yang menunjukkan tentang Bupati Gunung Kidul itu belum ditemukan ya. Jadi mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk yang sudah menonton. Semoga bermanfaat, semoga sehat dan bahagia selalu, dan semoga selalu berada di jalan yang benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.